Ya nggak tahu sih, ada yang masih ingat sama HP ini apa enggak? Soalnya pas deruan Poco F7 launching kemarin, nggak ada tuh yang nyebut sekali lagi sama sekali handphone ini sebagai kompetisinya. Cuma si iQOO Neo yang mungkin karena dari harga yang lebih mendekati, tentunya juga dari chipset yang digunakan itu sama ya. Padahal Realme GT7 ini tuh sempat khawatir ya pasti ya, karena dengan serangan iQOO Neo yang lebih murah diajar lagi sama Poco. Pasti Realme bakalan dihajar sampai punah sama kaum bening. Ya walaupun nih handphone tuh udah bagus banget, tetap aja kalau harganya udah mahal dan gak masuk ke kantong warga bening pasti bakal dihajar. Yang penting hajar dulu sama warga bening. Ya ternyata Realme GT7 ini nggak kena serangan, nemuin hype-nya begitu cepat hilang ya. Nggak tahu sih ini handphone masih banyak yang jual atau enggak, tapi kalau dari gue sih ya, lo pengen punya HP gaming oke, sebenarnya Realme GT7 ini bisa jadi kandidat terkuat tuh. Lo paham lah kayak gimana Realme GT6 didesain dan diulang kembali ke varian GT7 yang lebih fresh dan lebih oke buat dipakai di penggunaan harian. Ya kurangnya satu ini tuh memang ya, lu harus merogoh kocek dompet lu ya yang lebih dalam, bahkan dompet tetangga lu juga ataupun orang tua, istri lu ya, karena harganya itu beda dari kompetitornya. Cuma ya lagi-lagi kalau lu masih belum yakin mau beli handphone ini, mending tonton aja dulu review dari kita. Oke, so langsung aja nih masuk ke bagian desainnya. Dimana sebenarnya tuh desainnya kelihatan B aja sih, tapi nggak jelek, nggak bagus juga gitu. Desainnya flat low profile aja, yang looksnya tuh tenang dan adem-adem aja gitu. Kalau dipandang mata tentunya, nggak ada yang dibikin wah juga, warnanya juga polos, mau itu varian iSense Black ataupun iSense Blue-nya yang gue pegang ini. Modul kameranya itu ya mengotak yang dibalut sama chrome list copper merah, yang samaan kayak tombol powernya dengan sisi sampingnya mengikuti warna bodinya juga. Ya secara look sih ini udah low profile lah untuk sebuah smartphone gaming ataupun performance. Tapi yang jadi unik di sini body backdoornya yang kalau lu coba lihat di sini ada bacaan grafin dengan logo honeycomb gitu. Ya ini buat pendinginannya ya. Namun memang secara dimensi handphone ini pun masih tergolong tebal juga, 8,3 mm dengan bobotnya itu di 206 gram ya. Yang sebenarnya kalaupun kita pertimbangkan size baterainya sih menurut gua itu masih make sense aja. Walaupun gua tetap prefer handphone yang lebih ringan. Secara ketahanan handphone ini juga cukup durable, kaca sama bodinya, strukturnya itu udah pakai armor shell, plus juga ada IP rating 68, 69 juga udah lengkap. Jadi ekstra kenyamanan buat lo pakai harian secara outdoor yang kadang kondisinya itu ya kayak kita nggak tahu kondisi gimana. Kalau buat layar 1,5K AMOLED 120Hz dan bezelnya juga masih tetap dibikin tipis di sini. Ya ini bagus. Sampling rate-nya bisa sampai 2600Hz dan kalau kaca layarnya itu udah pakai Gorilla Glass 7. Ya belum Victus punya tapi nggak apa-apa. Dan buat brightness-nya dia punya peak di 6000 nits, bukan berarti peaknya segitu juga ya untuk HBM-nya. Setidaknya buat di luar ruangan ini cukup. Gue pakai di outdoor dengan kondisi matahari terik juga aman, layarnya masih bisa kelihatan dengan jelas. Di combo juga dengan speakernya yang udah stereo, yang mana sih ini udah spek kayak begini, tinggal nikmatin aja. Mau setinggi apapun juga jualan brightness-nya, at the end kan adaptive brightness juga bakal otomatis yang nyesuaiin penggunaannya kan. Nah, gue pengen bahas nih untuk soal mesin dari si Realme GT7 ini, yang dimana di era gempuran kompetitor pada pakai chipset Snapdragon, Realme malah milih pakai Dimensity 9400E, yang mana secara dalamannya itu gak jauh berbeda memang dibanding Dimensity 9300. Fabrikasinya juga sama di 4 nanometer, tentunya juga secara speknya pun ini mirip sama 8S Gen 4-nya dari Snapdragon. HP-nya ini pun juga udah dilengkapi dengan RAM 12GB dan storage-nya di 256GB UFS 4, yang dimana cuma satu varian aja yang masuk ke Indo. Ya gua tahu juga emang sangat disayangkan banget untuk storage-nya ini cuma di 256GB doang. Kalaupun ada sebenarnya untuk varian 512-nya sih sebenarnya bagus, tapi ya gue yakin lu bakal kaget, harga bedanya itu pasti bakal lumayan. Cuma kembali lagi, chipset ini udah masuk ke jajaran flagship ya, bahkan bisa dibilang performanya itu sangat bersaing dengan flagship kelas atas, dan handphone ini satu-satunya yang pakai chipset MediaTek 9400E. Tentunya juga dikombinasi sama Realme UI 6 dan Android 15 yang udah jelas secara penggunaan ini udah sangat user friendly, gak sulit buat navigasi apalagi buat orang-orang awam. Gak perlu setting ini itu secara tampilan, dari fitur-fiturnya tuh juga on point. Cuma memang masih belum ada update besar aja, hanya optimisasi sampai sekarang. Hasil tesnya nih ya, misal dari skor Antutunya
view-nya aja ada di sini tuh udah di kisaran 2,1 juta. Skornya masih tetap stabil di awal kita tes, bahkan di 3D Mark mau itu slingshot ataupun wildlife, bahkan Geekbench-nya semua hasil skornya itu memuaskan semua. Dan selama 3 bulan gue pakai ini HP buat main, jadi HP gaming gue maksudnya, gak ada penurunan yang terlalu signifikan dari segi performance-nya ya. Secara real use case-nya juga paling ya, kalau lu mau detail banget gue jelasin, mungkin itu ada di CPU throttling test-nya. Angka kestabilannya itu tetap di 60%, cuma bedanya paling ya average GIPS-nya aja yang sekiranya itu bedanya di 2-3% doang. Kalau lu butuh perbandingan antara nyalain GT mode dengan dimatiin GT mode-nya, bedanya itu juga cuma sekitar 4% doang. Dan kalau di wildlife stress-nya, tingkat stability testnya itu ada di 41% doang. Dengan tes loop score-nya itu di base-nya 17 ribuan pas awalnya, lalu setelah turun dan stabil ke 7 ribuan pada loop ke 9 hingga seterusnya. Dan buat testing gamenya tentunya gue pakai GT mode-nya dengan kondisi pengetesan ruangan di suhu 27 derajat Celcius ya. Nah langsung aja untuk di game pertama, yaitu Mobile Legends, settingan grafis ultra 120 fps, permainan selama 30 menit, baterainya berkurang 6%. Ini dapat rata-rata FPS 118 ya, ini dan juga suhunya di depannya 36, belakangnya 36 derajat Celcius. Game Mobile Legends ini sebenarnya udah no comment lah, lancar jaya dan gak mungkin masalah juga buat spek racikan kayak begini. Jadi ya mending lanjut aja lah. Kalau di game PUBG Mobile, ini grafis mode ultra extreme di 120 fps, bermain selama 30 menit, baterainya berkurang 8% aja, dan average-nya itu juga dapat di 117 fps dengan suhu tertingginya cuma di 39 derajat Celcius saja. Nah PUBG pun juga nggak ada masalah, settingan kebuka 120 fps, udah bener-bener nih 2 game barusan itu udah optimize loh di handphone ini, plus adem juga. Jadi ya udahlah, lanjut aja ke game ketiga. Game Garena Delta Force, grafis mode 120 fps, main 30 menit, itu baterainya berkurang 13% dengan rata-rata fps-nya udah bisa dapat di 117. Dan untuk permainan sih sebenarnya ya aman-aman aja, nggak ada masalah sama sekali dengan suhu tertinggi di 41 derajat Celcius. Ya bahkan Garena Delta Force aja di settingan grafis mode 120 fps aja tuh udah tinggal main doang. Average-nya FPS-nya itu super aman, paling suhunya nembus di 41 derajat Celcius. Itu pun masih belum panas ke tangan ya. Baru mau anget-anget aja, ini well done paras. Dan yang game terakhir, game Genshin ya, ini di settingan grafis highest 60 fps, main sampai 30 menit, baterainya berkurang 12% dengan average FPS-nya dapat di 58 fps. Dengan maksimum suhunya itu di 38 derajat Celcius. Ya paling game ini aja sih ya, Genshin itu kayak masih ada cegukan FPS aja dari 60 ke 45, itu pun ya langsung balik lagi ke FPS-nya, bukan drop ke bawah ya. Kalau misalkan ke bawah banget itu mah pas teleport doang, dan secara overall mah ini masih sangat playable. Jadi bisa disimpulin aja nih, singkat aja ya, 4 game yang kita tes ini, 4 gamenya itu lolos semua uji tesnya. Dari default settingnya, average dari FPS kayak gimana, ya bener-bener ngemanjain user yang udah keluarin duit sedikit lebih banyak untuk beli handphone ini. Suhunya juga, konfigurasi thermalnya juga udah oke. Selain pakai grafin yang tadi udah kita mention, dia ada vapor chamber juga yang luas di 7700 mm persegi, yang bikin penyebarannya itu memang mantep ya. Plus mungkin ini faktor ekstra juga dari chip modemnya yang bikin lo ketika main pakai data itu tetap dapat jaringan yang oke dan gak generate panas berlebih. Tapi sih bener-bener gila ya si Realme ini. Udah selesai launching, harganya tetap nggak goyang loh. Masih di segitu aja terakhir gue lihat ya. Buat kalian ya yang dapetin handphone ini di harga lebih murah sih, gue cuma bisa bilang selamat ya. Lalu juga ada beberapa fitur gaming yang disematkan dalam handphone ini ya, kayak AI motion control, yang dimana fitur ini sih bakalan ngebantu banget kalau lu ataupun tangan lu ya udah penuh di layarnya. Simpelnya dengan lu gerakin handphone yang miring-miring ke suatu arah, AI-nya ini bakalan nge-trigger kayak sebuah tombol tambahan. Contohnya aja di sini gue miringin tangan handphonenya untuk nge-trigger button snack yang ada di game PUBG, dan mekanik gameplaynya ini di layar gue nggak terganggu sama tombelnya lagi. Ada juga AI Comfort for Gaming, lalu ada Touch Optimization, terus juga ada AI Gaming Coach. Ini sebenarnya gimmick gilanya Realme ya, collab sama esport player. Tapi fitur ini bisa ngebantu lo ningkatin skill main game lewat tips dan analisis real time. Jadi pas lo lagi main game, si AI-nya ini bakal ngasih saran atau peringatan langsung ya. Misalnya kapan harus rotasi, kapan harus nge-push, atau mau ngingetin kalau lo lagi terlalu defensif. Dan kalau lagi region Indonesia di Mobile Legends itu tuh ada voice
speknya para pro player ini juga kaget banget ya, ada Just No Limit, RRQ, R7, gua nggak tahu tuh namanya siapa, nama-nama pro playernya ya, tapi ini bisa kepake buat ngikutin lo di beberapa momen pas lagi match itu jalan, dan bahkan juga bisa lihat win rate probability-nya lu saat main match itu. Gak tahu sih menurut lu kayak gimana, pakai atau enggak. Sama pengaturan Geek Power Tuning pun juga tetap ada di Ampere ini. Lu bisa atur juga buat ngirit baterai kalau lagi main game idle game. Namun untuk fitur super resolution dan interpolasi belum ada di HP-nya ya. Kayak nggak kayak versi GT7 Pro lah atau kayak iQOO lah. Tapi untungnya di Dimensity 9400E ini udah bisa kasih performance yang kenceng sama stabil. Coba kalau jadinya tuh overheat ataupun throttling, gue sih udah minta harus diadain fiturnya ya. Ya kalau bisa sih ya tetap ada juga, ada chip tambahan kalau malah ya. Sebenarnya juga ada fitur AI yang udah pernah nongol di RIM GT6 kemarin kayak si AI Smart Loop, dibawa lagi ke sini. Simpelnya fitur ini bikin kirim ataupun mindahin konten jadi super cepat. Misal lu seleksi teks, gambar atau file, si AI itu langsung nebak dan mau lu apain. Entah kirim WA, disimpan atau dibuka ke pakai aplikasi lain. Kamera ya pembahasannya sih gua bakal skip kali ini karena fokus itu ke game doang dan juga performance. Jadi sisanya untuk baterai dia udah punya kapasitas super gede 7000 mAh. Ini yang nyumbang juga bikin bobotnya berat juga walaupun udah pakai teknologi baru ya. Tapi ini bisa dibikin lu nggak berhenti lah untuk main game terus-terusan. Bahkan kalau lu udah habis baterainya dan juga pengen ngisi cepat baterainya, ya ini tinggal cas aja karena chargingnya udah sampai 120 watt. Dengan klaimnya mereka 40 menit itu full. Lu bisa bayangin aja teknologinya itu sama, atau ya kalau lu lagi bener-bener nggak mau non-stop gaming, lu tinggal nyalain aja fitur bypass chargingnya. Jadi ya ini HP udah bagus banget sebenarnya. Dari racikannya rapi, performance-nya stabil, kenceng pula. Emang sih dari harganya ini yang kayak udah pasti auto dilupain sama banyak orang. Ya kayak harusnya sih turunin dikit lah, minimal mah samain gitu sama Realme GT6 kemarin. Karena jelas juga untuk level HP gaming itu keluar, brand lain kasih harga yang bener-bener gak manusiawi sebenarnya. Bagus buat para usernya bisa ada pilihan terjangkau dengan level yang sama. Tapi ya jadinya untuk Realme sulit banget buat ngikutin kompetisi perang harga ini. Karena gue paham juga nih untuk Realme, si GT7 ini tuh ya harusnya nih masuk ke lini flagship mereka. Jadi harusnya ini HP itu dibandinginnya sama HP flagship kompetitor, bukan flagship killer kompetitor lainnya. Ya at the end mah handphone ini menarik, handphone ini bagus, cuma ya sudah terlupakan aja kayaknya ya. Sampai nggak banyak gitu yang compare. So ya gimana menurut kalian sama HP satu ini? Apakah ada dari kalian yang beli HP ini, si Realme GT7? Coba aja kasih pengalaman kalian gimana, experience penggunaannya gimana selama 3 bulan kayaknya ya, 3 bulan saat ini handphonenya rilis. Semuanya komen aja di bawah dan juga diskusi ini. Kalau kalian mau beli juga ngomongin aja di bawah. Tapi kalau kalian mau beli pastiin juga belinya lewat sini, YouTube Shopping kita, ataupun cek deskripsi yang udah kita kasih linknya biar kita dapat affiliate. Dan ya udahlah, mungkin itu aja pembahasan gue dari Realme GT7. Silakan aja kalian follow juga semua sosial media kita, ada Instagram, TikTok, Facebook, Discord. Jangan lupa join member kita, full subscribe second channel kita juga ada, dan juga sampai jumpa di videonya selanjutnya.